semuanya, pada video ini saya akan memberikan beberapa metode atau cara menggunakan Revit. Langsung saja, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat leveling. Jadi sebelum itu saya akan membuat lingkar terlebih dahulu dari software AutoCAD. Ini saya buka softwarenya dan saya akan menggunakan gambar ini sebagai bahan untuk membuat leveling. Jadi untuk membuat lingkarnya, pertama-tama blok dulu gambar ini semuanya. Kemudian klik huruf W pada keyboard dan tekan space. Setelah muncul right block, maka kita simpan terlebih dahulu tempat yang akan kita simpan lingkarnya. Kita beri nama lingkar leveling. Kalau sudah, kita tekan save dan pastikan insert unitsnya ini dalam satuan milimeter. Kalau sudah, kita tekan OK. Lalu kita kembali ke Revit. Nah, setelah itu kita pilih elevasi south. Nah, di sini kita akan masukkan lingkar yang tadi kita telah buat. Caranya dengan pilih insert, terus pada bagian link kita pilih lingkar dan cari file tempat kita save AutoCAD sebelumnya. Nah, ini. Dan perhatikan import unitsnya, pastikan ini dalam satuan milimeter dan positioningnya auto center to center. Kalau sudah begini, kita pilih open. Nah, sudah muncul gambar AutoCAD-nya yang sudah dimasukkan ke Revit. Setelah begini, kita sesuaikan dulu elevasinya berdasarkan gambar kerjanya. Kita move-kan dulu elevasi 0 ke elevasi yang ada di Revit ini. Di sini. Kita geser dulu levelnya agar nampak tulisannya. Kita geser juga yang bagian kirinya supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Setelah itu, sesuaikan elevasi pada level 2 ini dengan elevasi pada gambar kerja, yaitu 2950. Oke, karena fokus video ini adalah pada pengerjaan pondasi, maka kita cukup membuat 2 elevasi tambahan lagi pada bagian pondasinya. Kita bisa menggunakan menu copy, baru kita tempatkan objek yang akan kita copy, dan kita tempatkan posisi tempat untuk menaruh objek yang hendak di copy.
Ya, kita buat lagi satu lagi di bawahnya seperti begitu. Terus untuk mengatur ini supaya lebih rapi, kita bisa tekan tombol ini, kita klik, terus kita sesuaikan supaya lebih rapi. Nah, kalau sudah begini, kita atur penamaannya sesuai dengan gambar kerja yang kita gunakan. Misalnya minus ini. Sebelumnya ini ada kesalahan pada gambar kerjanya, di mana seharusnya elevasi ini bukan minus 2,1 tapi minus 1,8. Jadi kita buat minus 1,8. Untuk level lainnya juga disesuaikan. Kita beri saja nama lantai 1 dan lantai 2. Nah, setelah selesai membuat levelingnya, maka pada bagian struktural referensinya belum keluar lantai-lantai yang telah kita buat. Jadi untuk memunculkan lantai-lantai ini, dapat memilih view, baru pilih menu plan views, structural plan. Nah, setelah itu muncul lantai minus 1,8 dan lantai minus 2,3 nya. Kita pilih dua-duanya, kemudian kita klik OK. Nah, maka muncul lantai minus 1,8 dan minus 2,3 nya. Sekian untuk bagian leveling. Oke, selanjutnya saya akan membuat garis gridnya. Jadi pertama-tama saya buka dulu lantai minus 1,8 ya. Kemudian saya hilangkan yang tidak perlu dan menyisakan lantai minus 1,8. Di sini kita dapat melihat bahwa ada garis yang dimana ini merupakan hasil dari pengajian sebelumnya. Kita dapat menghilangkannya dengan cara mengetik VG untuk memunculkan visibility atau graphic overrides. Kemudian kita klik imported categories, lalu kita uncheck yang linked levelingnya. Setelah itu kita klik OK. Maka garis yang ada di bawah ini sudah hilang. Kemudian kita import dulu gambar kerjanya dari AutoCAD sama seperti sebelumnya. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat linked tersebut sehingga saya hanya perlu mengimportnya. Caranya masih sama, insert linked. Nah, ini filenya linked DNA pondasi, import unit cm, positioning auto center to center. Kemudian klik open. Ini oke kan saja. Oke, sudah muncul begini ya. Untuk membuat grid pada Revit, kita dapat memilih structure, kemudian pada datum pilih grid.
Nah, di sini kita tempatkan terlebih dahulu garisnya yang hendak ditempatkan garis grid, misalnya di sini sampai sini. Ya, seperti ini. Kemudian saya tekan escape. Kita sejajarkan, ini kita tarik lebih panjang agar lebih enak dilihat. Nah, di sini penamaannya dimulai dari huruf A, jadi ikuti saja. Kita tekan, baru kita tekan 2 kali, dan kita ubah namanya menjadi A. Setelah itu kita tekan enter. Sesudah seperti ini, tinggal kita copy saja sisanya. Klik, copy, pastikan ini multiple agar bisa di copy berulang-ulang. Dan kita juga bisa centang constraint ini agar dia tidak mereng-mereng saat kita memposisikan kopinya. Jadi kita mulai dari sini. Nah, dia otomatis akan mengikuti abjad yang ada di depannya, sehingga kita tidak perlu lagi mengubah satu penamaannya. Ya. Seperti ini. Kemudian untuk yang bagian kirinya sama juga, pilih grid, terus kita tempatkan posisinya. Ya, seperti ini. Lalu kita atur yang kanannya agar lebih panjang garisnya. Di sini penamaannya mulai dari angka 1 sampai dengan seterusnya. Maka kita ubah, kita klik 2 kali, kita tekan angka 1 pada keyboard, enter. Baru kita copy seperti cara sebelumnya. Oke. Lalu di bawahnya lagi ada grid tambahan untuk pondasi yang lainnya. Jadi kita buat lagi. Nah, kalau sudah seperti begini, oh ya, sebelumnya ini juga perlu diperhatikan agar nantinya untuk mendapatkan elevasi sesuai dengan arah mata anginnya bisa nampak gambarnya dan gridnya. Jadi untuk ini kita blok dulu, baru kita geser ke sini. Yang untuk arah east juga sama, kita blok, baru kita geser ke sampingnya, sehingga nanti grid yang kita buat dan gambarnya juga akan kelihatan. Setelah itu kita cek pada tiap elevasinya. Nah, untuk east seperti ini masih kurang rapi, kita dapat merapikannya sedikit. Kita geser terlebih dahulu seperti begini. Begini. Oke. Ini bisa kita rapikan. Untuk elevasi north juga sama. Ini adalah gambar yang sebelumnya ya, kita dapat menghilangkannya dengan klik VG, tekan huruf VG pada keyboard, kemudian
pilih import categories, uncheck linked-nya, kemudian kita oke. Seperti ini. Dan kita rapikan saja. Ya, seperti begini. Untuk elevasi sound-nya sama, kita rapikan terlebih dahulu, kita hilangkan linked-nya juga. Nah, ini sudah lumayan rapi ya, jadi tidak perlu lagi untuk mengatur-atur lagi. Nah, ini kita bisa tarik sedikit. Oke. Sekian untuk materi tentang membuat grid ya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan untuk memodelkan model fondasi pada Dena ini. Seperti yang kita lihat, model fondasi seperti ini tidak dimiliki oleh family bawaan Revit. Maka dari itu, kita perlu untuk mengcustom bentuk fondasinya. Caranya yaitu dengan memilih file, kemudian new, lalu family. Di sini kita dapat memilih English, kemudian kita scroll ke bawah, dan kita pilih yang Metric Structural Foundation. Kalau sudah dipilih, kita klik open. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita perlu mengimport linked detail fondasi yang hendak dimodelkan. Caranya sama, kita insert terlebih dahulu linked yang sudah dibuat melalui AutoCAD seperti sebelumnya. Dan saya juga telah membuatnya sebelumnya, sehingga kita tinggal perlu untuk mengimportnya saja. Kita pilih, kemudian jangan lupa untuk mengubah import unitnya menjadi milimeter dan positioningnya menjadi auto center. Kalau sudah, kita klik open. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita atur agar dia lebih rapi ya. Kita bisa move-kan agar dia sejajar dengan garis reference ini. Seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat file cap-nya mempunyai kedalaman 900 mm dengan tiang panjangnya 14.000 mm. Dari itu, kita tinggal membuatnya. Cara membuat, kita membuat file cap-nya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengklik create, kemudian extrusion, lalu kita pilih yang rectangle. Terus kita tarik dari ujung sini ke sini. Setelah itu, kita atur ukuran depth-nya sesuai dengan data yang ada pada gambar, yaitu 900. Jangan lupa kita menambahkan minus agar kita
memodelkan file cap-nya ke arah bawah, bukan ke arah atas. Sudah, kita centang. Terus kita dapat lihat dari model 3D-nya agar kita cek apakah sudah betul atau belum. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat file cap-nya. Maksud saya tiang panjangnya. Caranya sama, adalah dengan create extrusion, pilih rectangle. Kita tempatkan titik ini ke sini. Jangan lupa kita ubah ukuran ini menjadi 14.000 mm. Nah, kalau sudah seperti begini, kita tinggal mengcopy saja pada tiang panjang yang lainnya. Kita klik multiple agar kita tidak perlu lagi mengcopy satu-satu. Seperti ini. Kemudian kita tinggal cek 3D-nya. Kita hilangkan dulu gambar pondasinya dengan mengklik VG. Kemudian import categories. Ini kita ancak ya. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Untuk mengecek ukuran apakah sudah sesuai atau belum, kita dapat ke elevasi front. Dari sini kita tinggal menggunakan measure. Kita ukur dari atas ke bawah. Sini sudah pas. Sekarang untuk tiang panjangnya. Ya, sudah sesuai ya. Jika sudah, kita dapat membuatnya menjadi shaded seperti ini. Setelah sudah selesai dibuat, kita tinggal save saja. Ctrl S. Kita save ke tempat yang ingin kita simpan. Dan kita beri nama misalnya ini fondasi F5. Kita save. Untuk fondasi dengan ukuran yang lain, kita tinggal sesuaikan bentuknya saja berdasarkan ukurannya itu sendiri. Dengan cara yang sama dan dengan cara yang sama sekarang kita tinggal menempatkan pondasinya sesuai dengan gambar denahnya. Caranya yaitu kita memilih structure, kemudian kita pilih isolated. Kemudian kita pilih edit type dan kita load. Kita pilih tempat kita menyimpan. Ini fondasi F5-nya yang kita buat sebelumnya. Namun karena sebelumnya saya telah mempunyai filenya, maka kita tinggal menggunakan
yang ini saja. Misalnya kita mau menginput yang fondasi F1 dulu. Kita klik open. Lalu kita OK. Nah, muncul fondasi F1. Ini kita sesuaikan. Nah, di sini masih kelihatan kurang pas. Namun kita bisa mengaturnya agar menjadi pas. Caranya itu kita menggunakan align. Kita menggunakan di sini sebagai acuan dan kita tekan yang mau digeser seperti ini. Sudah pas ya. Setelah itu kita hanya perlu mengcopy untuk fondasi F1 yang lainnya. Kalau sudah selesai semua, kita untuk menampakkan fondasinya agar lebih jelas, kita dapat mengklik VG lagi, kemudian imported categories, kemudian kita uncheck linked dana fondasinya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sudah muncul gambar fondasi yang telah kita buat tadi. Untuk menampilkannya agar lebih jelas, kita dapat mengubah visual style-nya lagi menjadi shaded. Sebelumnya kita dapat meng-close halaman yang tidak diperlukan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk 3D-nya kita dapat mengklik icon ini. Masih berantakan ya. Kita dapat meng-hide gambar denanya sama dengan mengklik VG, import categories, uncheck, OK. Kemudian kita pilih visual style-nya menjadi shaded. Sekarang gambar fondasinya sudah nampak dengan jelas ya pada tampilan 3D. Mungkin itu saja untuk pemodelan fondasi custom. Selanjutnya saya akan membuat schedule pada Revit. Caranya yaitu pada bagian view, kita dapat memilih menu schedule. Kemudian pilih schedule quantities. Nah, pada bagian ini kita dapat mencari yang namanya structural foundation. Ini. Kalau sudah dipilih, kita tinggal klik OK. Nah, pada bagian schedule ini saya hanya akan menampilkan tipe dan volumenya saja. Oleh karena itu, saya akan memilih type, kemudian kita klik icon ini untuk menambah parameter yang diinginkan, beserta dengan volume juga. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal klik OK saja. Sekarang schedule kita telah jadi, kita tinggal perlu mengubah beberapa saja. Misalnya kita ingin mengubah namanya menjadi tipe dan volume fondasi. Ini type-nya kita ubah menjadi tipe. Lalu untuk tampilan daripada
ininya, kita dapat membuat menjadi di tengah ya. Caranya dengan memblok kedua kolom ini. Lalu kita pilih align horizontal, kita pilih center. Kemudian align vertikalnya kita atur menjadi middle juga. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan membaginya berdasarkan tipe pondasinya. Caranya itu dengan pada sorting atau grouping, kita pilih edit. Kemudian sort by-nya kita atur menjadi tipe. Lalu kita cek yang header. Kemudian grand totals-nya kita cek juga. Kita pilih yang ini saja. Kemudian untuk penamaan totalnya kita dapat membuat menjadi total saja. Total pondasi mungkin bisa. Kalau sudah kita klik OK. Nah, maka dia akan membagi pondasinya berdasarkan jenisnya. Dan di sini juga terdapat total pondasinya, yaitu 27 ya. Sekarang kita juga bisa mengubah formatting. Misalnya untuk volumenya kita dapat menghitung jumlahnya ya. Kita dapat calculate totals. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian kita klik OK. Maka seluruh jumlah daripada volume pondasinya adalah 1786,7 meter kubik. Nah, itu saja untuk schedule ya. Oke, setelah selesai membuat schedule, maka hal terakhir yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana cara untuk membuat gambar kerja atau drawing. Caranya yaitu kita dapat memilih pada tab View, kemudian di sini ada Sheet, kita klik Sheet, kemudian akan muncul New Sheet. Ataupun cara lain itu pada Project Browser, kita lihat di sini ada menu Sheets All, kita klik, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih New Sheet. Nah, sama seperti yang pertama ya. Nah, di sini muncul A1 dan A3 ukurannya. Namun apabila kita teman-teman ingin memilih ukuran yang lain, misalnya A2 tentunya atau A4, maka dapat mengklik load, dan pada title blocks yang biasanya terdapat pada file Revit, terdapat beberapa ukuran yang dapat kita pilih dari A0 sampai A4. Misalnya di sini saya akan memilih yang ukuran A3. Kita tinggal klik A3, kemudian kita klik open. Nah, setelah itu kita klik OK lagi. Nah, sekarang gambar kerjanya sudah muncul pada Revit ya. Sekarang kita tinggal memasukkan gambar 3D dan juga schedule, tipe dan volume pondasinya ke dalam gambar kerja ini. Caranya itu kita pilih 3D. Pada Project Browser kita pilih 3D, kemudian kita drag ke gambar kerja saja. Nah, kita sesuaikan. Di sini kita lihat gambar 3D-nya masih terlalu besar ya. Maka hal yang dapat kita lakukan yaitu kita mengubah skalanya. Caranya kita klik 2 kali pada gambar ini, kemudian kita atur skalanya, misalnya menjadi 1:200. Setelah itu kita klik 2 kali pada halaman kosong ini. Nah, kemudian kita atur biar dia ukurannya pas dengan gambar kerjanya.
Nah, misalnya gambarnya masih terlalu besar, kita dapat mengatur skalanya lagi. Di sini kita dapat mengcustom skalanya sesuai dengan yang kita inginkan. Biasanya saya ingin mengubahnya menjadi 1:250. Kita klik OK. Nah, gambarnya sudah pas ya. Kita atur seperti ini. Kemudian kita drag lagi schedule-nya, kita pilih dan drag. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi hal-hal yang dapat saya jelaskan, mulai dari tahapan membuat leveling, membuat garis grid, membuat fondasi custom, schedule, dengan akhir cara gambar kerjanya. Sekian dan terima kasih.